Oke teman-teman, menurut gua ada satu kebohongan besar yang dari kecil kita telan mentah-mentah. Katanya kalau kita jadi orang baik, orang jujur, kerja keras, maka dunia akan adil. Kita disuruh jujur, disuruh kerja bener, disuruh rendah hati, disuruh nggak usah pamer, dan kita percaya itu. Sampai akhirnya ketika kita masuk dunia kerja, dunia pergaulan, dunia yang isinya manusia-manusia licin, kita baru sadar kalau yang naik jabatan seringkali bukan mereka yang paling kerja, tapi yang paling pinter kelihatan kerja. Yang dipercaya bukan mereka yang paling pinter, tapi cuman orang yang jago ngebacot doang. Dan yang ditemenin bukan orang yang paling baik, tapi orang yang paling pinter jaga muka. Dan ironisnya, orang baik itu seringkali kalah. Bukan karena mereka salah, tapi karena mereka nggak tahu bagaimana bermain di panggung yang sama. Orang baik itu banyak loh Pak. Bukan cuma 1-2, tapi banyak. Cuman masalahnya satu, mereka jarang kelihatan. Datang tepat waktu, kerja beres tanpa ribut, nolong tanpa ngomel. Mereka memang nggak pernah pamer atas apa yang sudah mereka lakukan. Tapi justru disitulah masalahnya. Mereka jadi nggak pinter menjual diri. Karena orang baik itu selalu mikir gini, kalau hasilnya bagus, nanti juga pasti bakal kelihatan. Kelihatannya bijak teman-teman, tapi masalahnya dunia ini nggak berjalan dengan prinsip itu. Dunia ini bekerja dengan prinsip ambil dulu yang kelihatan, baru pertimbangin sisanya. Dan di dunia yang serba berisik ini, orang-orang yang paling sunyi itu hampir jadi orang yang selalu cepat dilupakan. Itulah yang bikin banyak orang baik dilupakan atau tersingkirkan bukan karena mereka payah, tapi karena mereka terlalu percaya bahwa sistem itu akan adil secara otomatis. Padahal enggak. Dunia ini sangat amat tidak adil. Banyak orang yang salah paham kalau pencitraan itu cuma soal Instagram, selfie, atau konten-konten flexing. Padahal pencitraan itu tuh jauh lebih licik dari itu teman-teman. Hasil kerja tim yang diklaim sebagai perjuangan pribadi, rapat yang di-framing jadi konten kepemimpinan, atau mungkin kontribusi-kontribusi yang sebenarnya kecil, tapi selalu diceritakan seolah-olah itu perjuangan heroik yang panjang. Jadi pencitraan itu bukan tentang foto Instagram, story Instagram, atau konten-konten flexing. Tidak. Pencitraan itu tentang seni untuk membungkus usaha yang kecil jadi cerita yang panjang dan heroik. Dan ironisnya, orang baik itu seringkali alergi dengan hal-hal yang semacam itu. Karena mereka takut dibilang cari muka, takut dibilang nggak tulus, takut dibilang pamer, takut dibilang manipulatif. Sementara yang jago pencitraan, mereka nggak peduli sama semua itu. Karena yang penting cuma satu, di notice society. Dan di dunia yang isinya serba kompetisi terselubung ini, yang menang itu seringkali bukan mereka yang paling layak, tapi cuman mereka yang paling jago di notice. Jadi orang baik itu seringkali kalah, bukan karena mereka kurang kompeten, bukan karena mereka bodoh, dan bukan karena mereka malas, tapi karena mereka tidak promosi hasil kerja, nggak membangun narasi personal, dan terlalu percaya bahwa semua hal akan indah pada waktunya. Karena realitanya gini teman-teman, dunia itu emang nggak jahat ke orang baik. Dunia ini cuma nggak peduli. Karena kenyataannya emang kita lihat sendiri di sekitar kita kalau yang paling capek itu seringkali bukan yang paling dihargai. Dan yang banyak omong itu seringkali bukan orang yang paling pinter. Yang paling sering muncul itu justru orang yang paling dipercaya. Dan kita itu parahnya gini loh teman-teman. Kita tuh diajarin dari kecil untuk tetaplah rendah hati, tetaplah low profile. Tapi akhirnya bikin kita jadi diam-diam ngeluh karena nggak dianggap. Dan di titik ini, akhirnya banyak orang yang mulai sadar gitu kalau mungkin masalahnya bukan pada bagaimana dunia bekerja, tapi bagaimana cara kita untuk hadir di dalamnya. Karena dunia sosial dan dunia kerja itu bukan cuma soal isinya, tapi juga soal kemasannya. Sama kayak produk lah, sama kayak barang lah. Yang sebenarnya kualitasnya bagus tapi promosinya nggak bener bakal kalah. Sama barang yang biasa aja,
tapi promosinya jor-joran. Dan orang baik itu seringkali kejebak di sini. Mereka punya kualitas, tapi mereka membiarkan kualitas itu tenggelam begitu saja karena nggak pernah diceritakan. Dan sebaliknya, orang-orang yang sebenarnya biasa aja, bahkan cenderung tidak menghasilkan kontribusi apapun, bisa aja kelihatan luar biasa cuman karena dia pinter membangun cerita tentang dirinya. Dan ini bukan soal bohong teman-teman, ini soal siapa yang bisa menguasai panggung narasi. Dan hari ini panggungnya itu ada di mana-mana teman-teman, di sosial media, di ruang kerja, di rapat, di komunitas, bahkan di pertemanan. Yang bersuara akan diingat dan yang diam akan dilupakan. Itulah realita yang terjadi teman-teman. Orang-orang Indonesia tuh aneh teman-teman. Kita tuh diajarin untuk memuja ketulusan, tapi seringkali melupakan kecerdasan sosial. Kita sering bangga bilang anti pencitraan, tapi lupa bahwa hidup itu bukan soal niat, tapi tentang bagaimana niat kita ini dibaca. Orang baik itu seringkali beranggapan kalau gua nggak butuh validasi. Padahal sebenarnya yang mereka maksud adalah gue capek berharap, tapi nggak pernah dihargai. Dan di titik ini, masalahnya bukan pada baik atau tidak, bohong atau tidak, tapi pada bagaimana cara kita bertahan di realita yang nggak pernah adil. Jadi, orang baik itu bukan masalah, teman-teman. Dunia yang nggak pernah menghargai mereka, itulah masalahnya. Tapi kalau orang-orang baik ini mau bertahan, artinya mereka harus belajar berbicara. Bukan buat pamer, apalagi buat nipu. Tapi biar keringatnya nggak diinjek-injek sama orang yang jago bacot doang. Kita semua tahu kalau dunia ini memang bukan tempat yang adil. Tapi at least, jangan biarkan dunia lupa kalau kalian juga layak dihargai. Oke, mungkin segitu aja dari gue teman-teman. Kalau kalian punya opini atau kritik atas apa yang gue sampaikan, silahkan tulis aja di komen. Kita diskusi di sana. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe ya. Biar gue makin kaya. Biar gue merasa layak dihargai oleh society. Nggak bercanda, ding, bercanda. Kalau kalian mau subscribe ya subscribe, enggak ya enggak, silahkan. Ya udah sih, segitu aja dari gue teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See ya.